Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang statistika. Di mana statistika kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menyusun tabel distribusi frekuensi jika datanya diketahui. Bagaimana caranya? Ayo kita selesaikan. Nah, teman-teman, di sini sudah punya datanya. Kebetulan data ini jumlahnya dilihat dari kiri ke kanan. Ada 10 angka dan ke bawahnya ada 4 angka. Berarti total dari data kita ada 40 data. Nah, teman-teman, setelah mendapatkan data ini, sebelum kita masuk ke dalam tabel distribusi frekuensi maka langkah pertama kita menentukan berapa nilai tertinggi maupun nilai terendahnya. Kalau nilai tertingginya itu di sini 65 dan terkecilnya 31. Nah, langkah pertamanya kita akan menentukan jangkauan. Nah, kenapa kita harus menentukan nilai terbesar dan terkecilnya? Kita akan menentukan jangkauan, di mana jangkauan itu adalah selisih dari nilai tertinggi dengan nilai terkecil. Artinya, yang terbesar adalah 65 dan yang terkecilnya 31. Maka hasilnya sama dengan 34. Ini yang dimaksud dengan jangkauan. Selanjutnya, setelah mencari jangkauan, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus menentukan banyak kelas. Nah, rumus dari menentukan banyak kelas itu adalah 1 tambah 3,3 log 40. Kebetulan di sini log 40-nya sudah disediakan, yaitu 1,6. Teman-teman sekalian, kita sudah mengoperasikan ini, maka kita akan mendapatkan 6,28. Nah, karena 6,28 berarti kita bulatkan ke bawah ya menjadi 6, sehingga banyak kelasnya nanti adalah 6. Kemudian selanjutnya, setelah kita menentukan banyak kelas, kita akan menghitung panjang kelas atau intervalnya. Rumusnya adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas, maka akan 34 bagi 6 sama dengan 5,6 dibulatkan menjadi 6. Nah, setelah kita dapatkan jangkauan banyak kelas, maka akan kita lakukan perhitungan nilai. Berapa nilai jangkauan dari nilai di sini, kemudian frekuensi dan lain-lainnya. Nah, baik teman-teman, setelah kita menentukan tadi ya, jangkauan, banyak kelas, panjang kelas, maka di sini sudah saya bulatkan hasil dari tabel distribusi frekuensi. Dari data yang telah disediakan, nah teman-teman, di sini disebut dengan banyak kelasnya. Itu adalah yang ini baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yaitu ada 6. Berarti ini yang disebutkan dengan banyaknya kelas. Sementara untuk panjang intervalnya ada 6, yaitu 31 sampai 36. Jadi perhitungannya ada 6 angka. Begitu juga seterusnya. Nah, setelah kita susun ini teman-teman, selanjutnya kita akan menentukan frekuensinya dari 31 sampai 36. Pada data ini kita akan hitung, maka hasilnya di sini sudah ada 4. Kemudian 37 sampai 42 ada 10, 43 sampai 48 ada 9 dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan melengkapi data dari kolom dari batas bawah kelas. Nah, batas bawah kelas itu teman-teman, nilai yang berbeda yang ada di sini 31 itu dikurang yang bawah ya, bagian kiri ini. Dikurangi dengan 0,5 maka didapat 30,5 dan seterusnya. Dan kemudian untuk batas kelas atas di sini teman-teman, ada angka yang paling kanan di antara nilai ini. Kalau tadi batas bawah dikurangi 0,5, maka batas atas harus ditambah dengan 0,5. Jadi, di sini 36,5
42,5, 48,5, dan seterusnya. Kemudian untuk titik tengah ini jadi 33,5. Kenapa ya? Nah, mencari titik tengahnya cukup teman-teman selesaikan dengan 31 tambah 36 bagi 2. Hasilnya 33,5. Kemudian 37 tambah 42 bagi 2 sama dengan 39,5, dan seterusnya. Kemudian tabel berikutnya frekuensi X kali titik tengah. Berapakah hasilnya? 4 kali 33,5 sama dengan 134. 10 kali 39,5 sama dengan 395, dan seterusnya. Nah, apabila sudah kita buat ini, maka sudah lengkap ya teman-teman. Setelah lengkap, gimana nih selanjutnya? Gitu kan? Selanjutnya adalah kita membuat histogram. Bagaimana membuat histogramnya? Nah, ini dia histogramnya. Jadi tadi nilai kita adalah 31 sampai 36. Frekuensinya ada 4. Maka tinggi dari bloknya ini adalah 4. Kemudian 37 sampai 42, seterusnya dan seterusnya. Hitung kotak-kotaknya seperti ini, seperti menghitung yang tadi. Nah, seperti itu cara menggambar histogramnya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana mean atau rata-rata, median, dan modusnya. Rumus mean adalah sigma F atau frekuensi dikali XI per jumlah dari banyak data. Yang mana sih yang disebut jumlah atau sigma dari frekuensi XI? Ini adalah jumlah dari frekuensi dari dikali titik tengah, jadi semua dijumlahkan 134. Kemudian dijumlahkan lagi 395 sampai dengan 409,5, dan seterusnya. Dan kita jumlahkan terlebih dahulu, berarti hasilnya berapa tuh kira-kira? Hasilnya adalah 1,898 dibagi 40. Maka hasilnya adalah 47,45. Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus median. Median adalah nilai tengah. Jadi kalau kita mulai dari jumlah frekuensi, kita kan 40 ya teman-teman. Jadi kalau nilai tengahnya berapa? Jadi kita bagi dulu. 40 dibagi 2 sama dengan 20. Nah, cara menentukan kelas mediannya seperti apa? Kita hitung nih. 4 tambah 10 sama dengan 14. Gitu kan teman-teman? Kemudian 14 tambah 9 sama dengan 23. Nah, angka 20 sampainya di mana? Angka 20 itu sampainya di bagian ini. 43 sampai 48. Nah, inilah yang disebut dengan kelas median. Sehingga kita harus fokus pada kelas ini. Nah, bagaimana cara menentukan median? Kita masuk ke rumus median. Rumus median adalah MI sama dengan L ditambah 1/2N dikurang FK per FM dikali P. Apa itu MI? MI adalah median. Apa itu L? L tepi bawah kelas median. Dan N banyak data, FK frekuensi kumulatif sebelum kelas median, FN dan FM frekuensi kelas median, P panjang kelas. Jadi L-nya adalah 42,5 ditambah 20 dikurang FK-nya 23 dan dibagi FM-nya 9 dikali panjangnya 6. Dan di bawahnya dikasih sama dengan lagi 42,5 ditambah min 3 per 9 dikali 6. Dan di bawahnya lagi dikasih sama dengan 42,5 ditambah min 6 per 3. Dan di bawahnya lagi 121 di 5 per 3 dan hasilnya 40,5. Menentukan median, selanjutnya menentukan modus. Modus adalah nilai yang banyak muncul atau kita bisa cek frekuensi tertinggi dari masing-masing kelas. Nah, frekuensi tertinggi pada masing-masing kelas berapa teman-teman? Ya,
ada 10. Maka ini yang disebut kelas modusnya. Nah, bagaimana cara menentukan modus? Modus itu rumusnya apa ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke rumus modus. Rumus modus adalah MO sama dengan L ditambah D1 per D1 tambah D2 dan dikali P. Apa itu L? L adalah tepi bawah kelas modus. P adalah panjang kelas. D1 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Modus adalah L42,5 ditambah D16 per D1 tambah D2 1 tambah 6 dikali panjang kelas 6 sama dengan 42,5 ditambah 6 per 7 kali 6 sama dengan 42,5 ditambah 5,15 dan hasilnya adalah 47,65. Nah, itulah hasil data dari nilai rapor siswa. Oke, itulah video pembelajaran. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih.